Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah dilakukan secara manual. Hal itu karena alat berat belum bisa masuk lokasi karena terhambat longsoran di jalur menuju lokasi bencana. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hanya saja pencarian dilakukan manual dengan alat seadanya, padahal untuk menyingkirkan material longsoran yang tebal dibereskan puing dan mencari harta benda yang masih bisa diselamatkan. Musibah longsor yang terjadi Jumat sore terjadi tanpa terduga. Sebelumnya nggak ada tanda-tanda misalnya guguran atau ada tanda-tanda, nggak langsung aja gitu ya? Langsung nggak. Sebelumnya nggak ada longsoran kecil di mana? Nggak langsung ya? Berarti warga nggak ngira itu ya Pak ya? Nggak ngira. Sama sekali ya? Iya. Warga itu ya udah tenang-tenang kalau sini ini nggak bakalan rukun. Bapak waktu sempat lari apa gimana? Kalau saya nggak lari kalau Pak. Nggak lari, saya cuma malah lihat dari situ Pak. Oh kelihatan ya? Iya. Hingga kini sudah 8 korban tewas ditemukan. Sementara korban luka berjumlah 18 orang masih dirawat di Puskesmas Karangkobar dan RSUD Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Saat ini total jenazah yang sudah ditemukan dari malam tadi hingga siang hari ini berjumlah 8 jenazah. Sementara ada 100 orang yang hingga saat ini masih dilakukan pencarian di lokasi longsor di Jemblung, di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara beberapa saat yang lalu memang proses evakuasi atau pencarian sempat dihentikan karena cuaca dan juga tanah hingga saat ini masih labil atau mudah bergerak sehingga rawan longsor. Ada beberapa titik-titik longsor memang di kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah. Di antaranya yang paling parah adalah di Dukuh Jemblung, di Karangkobar dan juga di jalur penghubung provinsi antara Banjarnegara di Pekalongan tempat kami melaporkan, sehingga memang jalur di penghubung antara Banjarnegara Pekalongan terputus total karena ada longsor sepanjang 700 meter. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu warga yang mengetahui kronologis terjadinya longsor yang mengakibatkan sekitar puluhan bahkan hampir 50 rumah tertimbun tanah longsor di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat siang Mas Imam. Selamat siang. Mas Imam, bagaimana kejadian sebenarnya yang Anda ketahui? Ya, menurut warga kemarin sekitar antara jam 5 sampai setengah 6 itu ada suara gemuruh dari Gunung Trakalele. Terus begitu ada suara gemuruh, ada suara ledakan, terus ada kayak pohon-pohon itu pada berterbangan, terus tanah langsung menimbun Desa Jemblung itu, Dukuh Jemblung itu. Untuk kondisi warga pada petang tadi atau Jumat petang tadi sendiri seperti apa ketika terjadinya atau terdengarnya gemuruh? Waduh, semua sangat panik Mbak, pada lari, pada ketakutan, pada ngungsi gitu. Soalnya selain itu juga pas mati lampu, jadi kan kondisi gelap. Itu udah orang pada bingung gitu. Proses evakuasi sendiri yang menjadi hambatan terbesar karena memang lokasinya yang masih labil seperti apa Mas? Selain lokasi yang masih labil juga terkendala dengan alat berat yang baru datang ini tadi sekitar jam 10 lebih. Jadi tim SAR mungkin nggak bisa berbuat banyak karena lokasi itu benar-benar susah dijangkau gitu. Untuk lokasi Mas tinggal sendiri, berapa jaraknya sehingga mampu mendengar suara gemuruh di Karangkobar tersebut? Jarak dari tempat saya tinggal ke Desa Selatri ini sekitar 1 kiloan lebih. Sebelumnya apakah ada himbauan dari pemerintah ataupun pemerintah desa setempat begitu terkait dengan bahaya longsor mengingat sebelumnya juga terjadi longsor? Kalau himbauan dari pemerintah mungkin udah ada, cuman nggak semua warga itu disuruh mengungsi karena sebenarnya itu yang tempat yang dikhawatirkan itu malah nggak longsor, tapi justru tempat yang nggak diduga-duga itu malah terketimbun longsoran itu. Yang dilakukan warga saat ini sendiri seperti apa? Kebanyakan yang masih pada selamat masih ngungsi, terus lainnya juga ya ada yang masih mencari sanak saudara gitu.
Terima kasih Mas Imam atas informasinya. Kami tadi juga sempat memantau di lokasi kejadian yaitu di Dukuh Jemblung, maksud kami di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Memang banyak sekali warga yang melihat lokasi tempat kejadian tempat tanah longsor meskipun petugas gabungan melarangnya. Bahkan tadi ada sempat keluarga yang terpisah dari anggota keluarganya yang hingga saat ini belum ditemukan dan proses evakuasi pencarian masih terus dilakukan mengingat masih ada 100 warga yang belum ditemukan. Kita kembalikan ke Anda, Winda. Ya, demikian pemirsa laporan dan Nita Riyandini dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan kita akan terhubung dengan kontributor kami, Robi, di Jawa Tengah untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian terjadinya tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, Robi, bagaimana informasi terkini di sana? Bagaimana keadaan di sana sekarang? Baik, pemirsa, sampai dengan siang ini tadi kita dari tempat kejadian kondisi terkini bahwa komandan lapangan SAR yaitu Dandim 0407 Banjarnegara untuk sementara di bagian selatan ini dihentikan. Hal ini dikarenakan adanya sandonan air yang cukup banyak di bagian atas, sehingga dimungkinkan akan dapat terjadi banjir atau banjir lumpur begitu, dan mengancam teman-teman tim SAR gabungan yang tengah melakukan proses pencarian terhadap korban-korban yang tertimbun tanah longsor. Sepanjang pagi hingga siang ini yang kami amati di lapangan bahwa sebanyak 5 korban meninggal ditemukan, dan kelimanya ini kemudian langsung dibawa ke tempat pemulasaraan jenazah yang ada di sekitar 2 km dari lokasi bencana longsor. Dan untuk sementara data yang kami himpun, baik data yang di puskesmas tadi hingga tadi malam sampai dengan siang ini, jumlah korban meninggal sebanyak 6 orang. Sementara itu keterangan dari Dandim di sisi lain tadi ada sekitar 6 korban lagi, bahkan informasinya terakhir tadi sudah bertambah. Dari informasi terakhir Dandim menyatakan sudah 12 korban jiwa yang ditemukan meninggal. Belakangan ini kita mendapatkan informasi yang ada di Kecamatan Karangkobar yang menyatakan bahwa korban jiwa yang ditemukan meninggal dunia sudah mencapai 18 korban jiwa. Dan sebagian besar jenazah yang ditemukan sudah dapat diidentifikasi, tetapi ada beberapa korban yang memang masih belum dapat teridentifikasi. Tentunya dihimbau kepada keluarga korban yang masih hidup dapat melakukan pemeriksaan di tempat pemulasaraan jenazah yang tersedia yang ada di posko bencana, penanggulangan bencana. Sementara itu untuk melakukan evakuasi maupun pencarian terhadap korban tanah longsor ini,